Tanda-tanda kedatanganku, apa saja itu wahai guru? Langit berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Saya pastikan itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, tanda-tanda ini menyertai. Matahari, bulan menjadi gelap, bintang berjatuhan. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Jadi kalau yang ada yang mengaku, aku bertemu Yesus di dalam bar, aku bertemu Yesus di M Club, aku bertemu dengan Yesus di lapangan bola, aku bertemu dengan Yesus di pasar, aku bertemu dengan Yesus. Jangan kamu percaya. Rasakan jadi. Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Dengan cara Kristen menjawab pertanyaan yang kita simak beberapa hari ini, itulah bukti mereka telah disesatkan. Yesus mengatakan jangan percaya. Kristennya kita tanya, Yesus memerintahkan jangan percaya atau percaya? Apa jawaban mereka? Percaya. Nah, itu bukti. Bukti kalian sudah disesatkan. Terang kan? Maka solusinya apa? Kita hanya membutuhkan kalian untuk sembuh. Sembuh, bantu diri kalian, tolong diri kalian, selamatkan diri kalian dari kesesatan-kesesatan yang tercipta oleh karena kalian mengikuti penyesat tersebut. Kenapa? Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kau tidak percaya, kau tidak jadi Kristen. Karena kau percaya, jadilah kalian Kristen. Artinya, korban penyesatan dari sibilisisis yang bukan Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang di padang gurun, yang datang dalam bilik rahasia. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar. Sadar kalian. Sederhana materi ini, tapi dari sinilah kita bisa tahu kesesatan Kristen itu jauh begitu dahsyat oleh karena mereka tidak menggunakan akal dalam memahami isi Bible itu sendiri. Silakan pasien ke-8 atau pasien ke-7. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman di bawah, ini kita dalam rangka pengobatan gratis ya kepada oten-oten saudara Kristen. Jangan dulu yang Islam permintaan ya saudaraku ya, jangan dulu. Ini pengobatan gratis, nggak ada perpuluhan ya, silakan. Pemburu Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan. Gini Kak, Bunda, saya mau bertanya sedikit nih sama Bang Juma, boleh? Silakan Bang, Muslim ya? Iya, Muslim. Nah, begini Bang Juma, ini agak membingungkan saya ini. Nah, kalau boleh istilahnya saya dapat jawabannya di sini kan alhamdulillah, kan begitu. Di antara 12 murid itu Bang, siapa-siapa aja Bang nama-namanya Bang gitu loh. Nama murid Yesus? Iya. Tujuannya dipertanyakan Bang? Enggak, yang saya mau pertanyakan ini, apakah benar mereka itu tuh di zamannya Yesus begitu loh? Kalau di dalam tradisi Kristen itu sendiri, Yudas, kemudian siapa? Yudas, kemudian Simon, kemudian Tadeus, kemudian Yakobus, Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes, Yakobus, kemudian Andreas, Simon Petrus, 12. Karena gini, karena tadi kan saya naik tuh di labnya Bom. Saya menanyakan tentang Matius 26:18. Iya. Lalu terus? Dia mengasih jawabannya itu kan tentang si Anu tuh. Iya. Lalu dia mengasih jawabannya kepada 2 muridnya, dijawabnya oleh Markus kalau nggak salah saya. Apakah benar itu? Markus bukan murid Yesus. Markus itu murid Paulus. Bukan kan? Bukan. Alhamdulillah, berarti ya saya sudah benar tadi. Karena dia minta data sama saya karena saya nggak tahu. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah.
Musuh Kalau terberat mereka memang kitabnya. Kalau kira-kira Bang Juma lah, Iya. apa dalil yang untuk membantah itu, Bang? Yang mana? Markus. Markus. Iya. Maksudnya Markus apa ini, Bang? Karena menurut pendapat Bom-Bom, Markus itu hidup sejaman di zaman Yesus. Kesimpulan itu didapatkan di mana? Di dalam Bible Nggak ada. nggak ada, Bang, kan? Iya. Nah, Jadi berarti gimana ngaco Bang? tuh orang. Bang, kalau belum berilmu, tolong jangan naik di Kombal Oten dulu. Benar, Nyimak dulu Mbak, pemaparan benar. Gurunda. Karena kan gini tadi, Mbak. Saya kan yang saya pegang. Oke, itu aja ya Bang ya. Masih banyak yang disampaikan ya lain kali Bang ya. Oke, Bang Juma, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dicatat maaf ya, aja Bang. Bang di 2 Timotius 4 nomor 11 bukti bahwa Markus itu adalah murid Paulus. Ada tertulis di situ, Bang. 2 Timotius 4. Di mana, Bang? Bentar, Bang. Biar saya Dua- catat. Bentar ya, Mbak. 2 Timotius 4 nomor 11. Bukti bahwa Paulus itu memanggil kemudian Markus untuk menjadi muridnya, pengikutnya. Bentar, Bang, bentar. Oh, oke. Di mana tadi, Bang? Bang Juma? 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4 nomor 11. nomor 11. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih, Juma. makasih. Masya Silakan, Allah. silakan. Terima kasih kepada Islam-Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien ke-7 silakan. Honor saya berapa, Bun, kalau satu pasien? Kan tanpa perpuluhan Gurunda, biar mereka sehat, kasihan kan Tuhannya sibilisis. Tidak, kupikir tadi ada honor apakah pisang goreng kah, ikan goreng kah, 1 potong. Kamarudin, Muslim Kristen Bang. Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pasien Waalaikumsalam. ke-8, Paman. Kenapa ya kalau ada Bunda Mila aku semangat ya, kenapa Bun? Ya, kita sama Kamarudin. Karena sendiri Nanti jadi di sini. saya baru nonton Kodondi nih tadi, bagus sekali Kodondi. Aduh. Iya Benar-benar dong. Allah. luar Masya biasa. Allah. Tapi kita bahasnya jangan di sini, nanti katanya framing. Udah biar di belakang layar aja deh ah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang Ki Semangat Kanda. ini. Ada Bunda Mila jadi semangat saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya scroll tadi lihat-lihat fotonya itu, waduh, luar biasa. Luar biasa kan? Masya Allah. Ya, silakan pasiennya. Ini Mas Daniel ini dari sekte mana? Yang ada musik saya turunkan dulu ya. Pak Kamrut ini Muslim kelihatannya. Saya izin turunkan dulu Pak Kamrut. Ya, Bang Daniel, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Bang Daniel udah 3 kali permintaan ini. Kurasa dia outnya ini Bang. Ya. Bang Daniel, ya. Bang Daniel selamat Silakan, malam. Ya, silakan Bang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Bang Daniel. Mic-nya sudah dibuka, silakan berbicara Bang. Bang Daniel. Bang. Aduh, jangan sampai nanti diteriakin Bang. Kaget saya nanti. Awas kok. Saya lagi kumpul tenaga dalam ini. Bang Daniel, 1, 2, 3, kalau tidak, mohon maaf nanti tidak kita naikin lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, buat saudara-saudara yang Kristen, silakan ajukan permintaan. Atau ini cuman slotnya 2. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dede Wawa. Aduh, nyari mic-nya juga kelihatannya. Oke, saya naikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa turun aja tuh ya, buat Oten, kasihan Oten kalau misalkan di atas Muslim semua, ya. Oke, Lagi tidur ya? siap Bang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nah ada 3 nih, atau kurang 1. Enggak lah, ayo kayak tadi yuk, silakan naik gantian. Masa nggak semangat sih? Kita semua semangat loh. Silakan. Robi Sugara boleh naik. Yang Muslim boleh dibantu untuk di cancel dulu permintaannya. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting mungkin di typing dulu. Abang-abang moderator di bawah, Bang Holik dan siapapun itu dibantu di filter ya. Ya, silakan. Randy, selamat malam. Randy, selamat malam. Waduh, dia ini. Dia di jalan ini, dikantongin HP-nya. Ya, bisa dikondisikan dulu, Pak Pria Sejati. Selamat malam. Halo, ya selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Ya, Kristen Bang. Oke, silakan. Iya, Kristen itu konon orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti Kristus. Nah, kita mau mendeteksi Kristus mana yang diikuti oleh Kristen selama 2000 tahun. Ketika anak Maria berkata di dalam Matius 24, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa justru Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Silakan. Oke. Halo. Ya, silakan Bang, silakan. Ini pernyataan atau saya menjawab yang Abang tanyakan, kenapa Anda percaya dengan Rasul Paulus? Kira-kira begitu pertanyaannya, Bang? Iya, betul. Ya. Percaya dengan Rasul Paulus bukan berarti Rasul Paulus dituhankan, Bang, ya. Percaya terhadap ajarannya di mana dalam surat-suratnya, mungkin Abang sudah baca semuanya di mulai kisah para rasul sampai ke Ibrani, Bang, ya. Ada Galatia, Efesus dan di Roma termasuk. Nah, ini adalah kesaksian tentang Rasul Paulus bagaimana dia ditangkap oleh Allah ketika dia mau membunuh orang-orang pengikut Yesus ke kota Damsyik, Bang. Dan di padang gurun yang Abang sampaikan tadi betul, rebahlah dia, lalu ditanyakan, kenapakah engkau membunuh? Tahukah kamu siapakah yang engkau bunuh? Lalu dia tanya, siapakah engkau sesungguhnya? Nah, di situ kesaksian Paulus sebenarnya bagaimana, karena Rasul Paulus ini orang Yahudi, bangsa Romawi yang memang ini, Bang, dia yang taat terhadap hukum Taurat. Pokoknya hukum Taurat itu kalau tidak menyembah Allah mereka, orang Yahudi ya, tidak menyembah Allah mereka, maka orang-orang tersebut akan dibunuh. Karena itu hukum mereka, di hukum Taurat juga disampaikan seperti begitu, Bang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia membunuh ribuan orang pengikut Yesus pada saat itu. Nah, ketika dia ke kota Damsyik, di tengah jalan terpancarlah cahaya terang dan rebahlah mereka. Sebenarnya bukan sendiri, yang namanya pasukan Romawi, pasukan orang-orang imam-imam besar yang diperintahkan, itu bukan hanya sendiri, Bang, mereka untuk membunuh. Tetapi yang namanya kepala, ketua, atau pimpinan puncaknya adalah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus dikatakan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu adalah kesaksian dirinya bagaimana dia bertemu dengan Yesus, Bang. Sesungguhnya seperti begitu. Nah, perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Perintah Yesus kepada Rasul Paulus ketika dia bukan perintah Yesus kepada Paulus, Bang. Oke. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Nah, ketika kemudian mereka mendengarkan nasihat Yesus, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, berarti mereka dilarang percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada Paulus, Bang? Kan perintahnya jangan kamu percaya.
percaya kepada Paulus, Bang. Percaya kepada Paulus itu sesuai dengan yang yang sudah masuk di dalam dirinya tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya dia sebagai Tuhan, Bang ya. Itu dia hanya menunjukkan dirinya bahwa saya ketemu Tuhan seperti begini, seperti begini. Begitu juga dengan surat-suratnya. Surat-suratnya ini sebenarnya mulai dari Kisah Para Rasul, Bang, itu menceritakan tentang rasul-rasul karena dia tidak ketemu Yesus. Beda dengan yang 12 orang, Bang. Iya, maksudnya tidak diajarkan. Kita ulang kembali. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi bila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus untuk tidak percaya kepada Paulus? Kenapa justru Anda melanggar perintah itu, Bang? Oke, Bang. Ya. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, karena ketika murid-muridnya mulai goyah, Yesus ini tahu bahwa nanti akan goyah iman murid-muridnya, Bang. Ya, ketika dia memperingati bahwa nanti akan ada Mesias-Mesias lain, waspadalah terhadap mereka. Nah, ada ajaran yang sesat, yang di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi jangan percaya terhadap itu. Nah, kita merujuk kepada Rasul Paulus yang Abang tanya, apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya gitu, Bang. Saudara, jadi nanti kita bisa itu tahu tidak berbicara. Yesus tidak berbicara bertentangan atau tidak bertentangan. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Mau dia tidak bertentangan atau bertentangan, perintahnya jangan percaya, Bang. Betul nggak? Ya. Terus kenapa Anda? Palsu. Ya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Nah, ini kan beda topiknya ya, Bang ya. Bukan saya sampaikan tadi bahwa saya bukan percaya atau mengimanin atau menuhankan Rasul Paulus. Tetap dalam koridor iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ditunjukkan kepada Yesus, Bang. Jadi bukan percaya kepada Rasul Paulus, Bang. Kan perintahnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Betul nggak? Betul itu. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Betul. Nah, terus kenapa Anda percaya? Karena ketika ketemu Rasul Paulus, Bang, ini ya, ini dalam koridor dia masih di dunia, Yesus bercerita itu kepada murid-muridnya, Bang ya. Jadi ada tahap-tahapnya waktu dia menyampaikan itu. Ketika nanti ada orang yang mengaku Mesias di sana, di gunung, di bukit dan di padang gurun, jangan percaya. Bahkan mereka bisa melakukan juga mukjizat-mukjizat yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Betul. Pertanyaannya kenapa Anda percaya? Nah, kan perintahnya jangan percaya. Betul, Bang, betul. Rasul Paulus dia tidak ya, Rasul Paulus, Bang ya. Rasul Paulus dia tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Bang. Dia hanya mengaku bertemu, mengaku melihat, mengaku Mesias ada di padang gurun. Bukan dia mengaku Kristus. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa Anda percaya, Bang? Nah, harus kita merujuk karena ini Bang Zuma pasti sudah memahami lebih banyak di Kisah Para Rasul tentunya tentang bagaimana bertemunya Rasul Paulus ini dengan Yesus. Bukan ketemu secara, kita harus tahu, Bang ya, dia bukan ketemu secara fisik. Hanya cahaya loh, Bang, karena Yesus perintahnya bukan di situ, Bang. Dia maaf, bukan saya mau menggurui, tapi saya meluruskan. Bukan masalah bertemu atau gimana. Yesus berkata di data nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
Dia mau bertemu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk keju, dalam bentuk daging, dalam bentuk kulkas, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Percaya di dalam hal ini, Bang, menuhankan apa yang dibilang ada Mesias di sana. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya, Bang? Jangan percaya kepada Mesias. Iya, ada Mesias palsu, Bang. Betul. Bukan. Itu ada Jangan percaya kalau ada orang berkata Mesias ada di sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Betul itu, Bang. Ya percaya kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di sini, ada di sana, tidak ada sampai Paulus, sekarang. Yang ditemui Paulus siapa, Bang? Kucing. Ditemuin Paulus itu adalah berupa cahaya, Bang. Iya, Bukan itu berupa pribadi. cahaya. Yang berupa cahaya itu siapa, Bang? Bom atau Mesias? Yesus sendiri, karena dia berarti Paulus- Mesias. Betul. Mesias. Nah, pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kepada siapa, Bang? Ya, kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Lantas kenapa Anda percaya? Sampai Anda menjadi Kristen sekarang. Umat bingung. Umat yang berada kebingungan. Jawab aja, Bang, suka-suka gitu loh. Selesai sudah kalau gitu. Karena kan konsekuensinya iya, gini ya, Bangku. Kalau percaya, kalian akan sesat. Itu konsekuensinya itu. Nah, karena Anda percaya, berarti sekarang ini posisi Anda lagi tersesat nih. Dan dalam keadaan tersesat, Anda beragama Kristen. Berarti kesimpulannya, agama Kristen adalah agama sesat. Kan perintahnya jangan percaya. Kalau orang percaya kepada Paulus, dia akan jadi Kristen. Kalau orang jadi Kristen, berarti dia dalam keadaan tersesat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersesat. Kok bisa kayak gitu? Kan nasihat Yesus. Apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya, supaya kamu jangan disesatkan. Kalau kamu percaya, maka kamu disesatkan. Nah, karena saudara percaya, berarti saudara disesatkan. Agama sekarang Anda Kristen. Berarti agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Coba Anda renungkan, Bang. Coba Anda renungkan. Nasihat Yesus jangan percaya. Sederhana kan? Jadi mau Paulus mau dia siapapun, kalau mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan percaya. Itu pegang. Pegang itu, Bang. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kenapa justru Anda percaya? Berarti Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai pedoman dalam beragama. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi kok Anda malah membantahnya? Oh tidak Yesus, aku percaya. Yang datang kepada Paulus itu adalah kamu. Karena mauku mauku saya erok-erokku. Seakan-akan kamu itu menantang Yesus, kawan. Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias, jangan kamu percaya. Nah, Anda tiba-tiba datang, oh nggak bisa begitu Yesus, harus ada pengecualian dong. Kalau yang datang kepada Paulus, yang ngajarin kita disco, yang ngajarin kita salto, yang ngajarin kita bernyanyi, yang ngajarin kita makan semua makanan, binatang, itu kamu. Selain daripada itu bukan kamu dong. Kalau yang Paulus itu kamu dong. Kalau yang lain bukan. Nah, apakah ada dalilnya kayak gitu? Enggak. Pokoknya siapapun yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kalau yang datang itu adalah aku.
Jadi kalau cuma sekedar omon-omon, aku bertemu dengan Yesus pada saat aku sholat tahajud loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku umroh loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku sujud dalam sholat loh. Apa kata Yesus sendiri? Jangan kamu percaya. Makanya 100% 100% orang yang mengaku pernah ketemu Yesus dimanapun dia berada, baik di dalam kamar maupun di luar kamar, mau di lapangan maupun apapun itu, ada yang dia report. mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, jangan kau percaya. Artinya yang ketemu sama mereka ini yang mengaku mimpi ketemu Yesus, Yesus palsu alias sibilisis. Itu kira-kira kesimpulannya. Enak kan sambungin suaranya Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Itu kan narasi dari Abang itu sah-sah saja menurut pengertian yang diilhamkan kepada Abang tentang firman yang Abang baca. Tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau Abang mau ingin lebih dalam lagi, jangan dipotong ayat per ayat sebenarnya. Yang Abang sampaikan itu waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nanti ada Mesias di... Bukan itu Bang. Bang, ada orang mimpi nih. Banyak loh Kristen mimpi ketemu Yesus. Anda percaya nggak mimpi dia itu? Teman-teman kamu itu Kristen, Anda percaya nggak dia ketemu Yesus beneran tuh? Tergantung dia mimpinya seperti apa. Ketemu Yesus. Silakan, sah-sah saja Bang, nggak ada masalah itu. Abang pun berarti Yesus karena berarti Anda tidak setuju dengan statement Yesus, jangan percaya. Nah, jangan percaya, jangan menuhankan loh Bang. Jadi itu ini penafsiran lagi. Mesias lagi. Mesias yang ini soal ketemu Yesus Bang, bukan masalah menuangkan dulu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku nih. Ini bahasa sederhananya. Iya. Gitu ya. Paulus jalan di sana di Damsik mengaku ketemu Yesus. Ya. Kenapa Anda percaya? Itu kan pengakuannya dia Bang. Siapa yang mana yang benar nih? Pengakuan Paulus ketemu Yesus atau pengakuan Yesus jangan percaya? Pengakuan Rasul Paulus ketika ketemu dengan Yesus. Oke, berarti Anda percaya Paulus, Anda tidak percaya Yesus, betul? Nah, Abang dari narasi itu, dari narasi bahwa percaya kepada Rasul Paulus atau kepada Yesus. Ini aja dulu Bang, bahasa Indonesia. Kalau ada kata jangan kamu percaya, pertanyaannya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Oke. Dijawab dulu di bahasa Indonesianya Bang, hilangkan dulu teologinya, hilangkan dulu kepercayaan Anda. Ini bahasa Indonesia dulu. Bapak guru bertanya kepada muridku semua, jangan kau percaya artinya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Silakan dijawab. Pertanyaan percaya dan tidak percaya Bang. Coba ini bahasa Indonesia nih, coba sama netizen aja deh, lo mau ikut jawab apa enggak? Anak-anakku sekalian, Bapak guru mengajari anak-anakku belajar bahasa Indonesia. Ada kata, jangan kamu percaya. Pengertian jangan kamu percaya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Silakan jawaban Anda semuanya. Lanjut Bang Juma. Ya itulah Bang, dikatakan waspadalah kepada penyesat. Kan nasihat Yesus kan waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda tidak waspada kepada penyesat, akibatnya fatal. Anda akan disesatkan. Kalau orang sudah disesatkan Bang, hatinya buta, matanya buta, kupingnya tuli, itu karena dia sudah disesatkan. Kan kata sesat itu adalah buta Bang. Tidak melihat. Disesatkan artinya dibutakan. Bayangkan fatalnya Anda dibutakan. Nasihatnya jangan percaya. Anda terjemahkan apa? Anda mendefinisikan apa itu? Anda mengartikan apa kemudian? Anda memaknai apa? Jangan percaya. Anda mengatakan percaya. Antara jangan percaya dan percaya. Itu artinya Anda sudah disesatkan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka punya akal. Tapi otaknya, akalnya dikebiri oleh kesesatan yang dianutnya sendiri.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahannam. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang sesat ini ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Disebabkan karena dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa dalam hati mereka ada penyakit? Karena percaya kepada iblis. Padahal Yesus sudah menasihati. Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi tidak mungkin Anda percaya kepada Nabi Muhammad. Maka yang harusnya Anda percaya adalah Yesus. Tapi faktanya, karena saking sesatnya, Yesus pun Anda tidak percayai, Bang. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Sehingga Anda menjadi, mohon maaf, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus. Apa yang diinginkan Paulus terjadi kepada orang Kristen. Baca 1 Korintus 1 nomor 19, Bang. Ngeri Paulus ini memang. Tapi itu disebabkan karena Kristus yang datang kepadanya. Apa kata Paulus? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Paulus ngaku itu, Bang. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sekarang menurut saudara, kalau kecerdasan manusia sudah dihilangkan, Bang, akal sehat ini kemudian dilenyapkan, kira-kira apa yang terjadi kepada manusia tersebut? Apa yang terjadi, Bang? Kalau kecerdasannya dihilangkan, akalnya kemudian dilenyapkan, apa yang terjadi terhadap orang tersebut, Bang? Baik, Bang. Kebodohan akan dunia ini dan kemuliaan akan surga tetap ada padanya. Kebodohan tentang dunia ini tetap ada padanya, dan yang menjanjikan tentang kerajaan yang sesungguhnya yang dia dapat adalah surgawi, Bang. Bagaimana ilmunya? Ilmu dari mana? Tanpa akal itu kemudian menyebabkan Anda dapat surga. Gimana ceritanya? Kalau Anda tanpa akal karena Anda gila, disebabkan karena mungkin ada penyakit, ada bawaan dari lahir, atau ada benturan pernah jatuh, ya itu yang dimaksud dapat surga. Tapi ini tidak, Bang. Ini Paulus orang waras, orang cerdas, orang pintar, orang berilmu. Begitu menjadi pengikutnya, ilmunya hilang, kecerdasannya hilang, akalnya dibinasakan. Artinya percaya kepada kebinasaan sebagai hal yang bisa menyelamatkan. Contoh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Kata waspada itu hati-hati. Jadi apabila ada orang datang kepadamu mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Kenapa Anda balikkan percaya? Inilah bukti akal Anda sudah dimatikan oleh Paulus. Karena memang dia akan mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Artinya apa, Bang? Kalau ada orang menjadi pengikutku, aku akan lenyapkan akalnya, kecerdasannya kemudian aku hilangkan. Itu terjadi nggak pada saudara? Terjadi. Bukti ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi pada diri Anda? Malah percaya. Sadar enggak abang itu? Oke, bisa saya jawab, Bang? Silakan. Oke, makasih, Bang. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang benar kecerdasan Rasul Paulus itu di atas rata-rata, dia sampaikan yang sebaya dengan dia, Bang. Dia tentunya dipilih oleh bangsa Romawi untuk menjadi prajurit, kepala pimpinan, panglima pada saat di zaman orang Yahudi. Nah, yang ada padanya sekarang, Bang,
itu adalah tentang kasih daripada Kristus. Kalau abang boleh baca di 1 Korintus pasal 13 itu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan Itu kata siapa, Bang? Gemerincing. Itu kata siapa, Bang? Ini 1 Korintus, Bang. 1 Oke, Korintus. berarti perkataan Paulus kan? Ini adalah tentang kesaksiannya, Bang. Iya. Iya. Oke, berarti Paulus mengajarkan kasih. Iya, kasih. Oke. Sekalipun aku baca, Bang, ya, boleh? Silakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baik. Itu bagus. Bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, tepuk tangan Kasih dulu. itu Nah, sabar. ya, sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, Ia lengkap tidak sudah. melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari dengan diri sendiri. Tidak Ia mencuri, tidak tidak pemarah. berzina, tidak pemarah, murah senyum, loyal, rela berkorban, bertanggung jawab. Terus yang baik-baik aja, sebut semuanya. Oke, selesai situ, Bang, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya sama saudara. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Dibuka mic-nya, Bang. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Konteksnya apa dulu nih, Bang? Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Itu konteksnya. Karena hanya ada satu Mesias yang datang setelahku. Yaitu yaitu dia yang dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Selain daripada itu, jangan percaya. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak dengan narasi Yesus jangan percaya ini? Oke, dibuka ayatnya, Bang. Biar Sabar dulu, saya tanya dulu, Anda percaya nggak dengan narasi Yesus itu? Ya, biar lebih jelas narasi yang disampaikan tuh di dalilnya di ayat berapa? Matius 24 nomor 23 dan nomor 24. Kita buka ya, Bang. Silakan Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Matius 24 nomor 23 dan 24. Oke. Izin ya saya baca ya. Silakan. Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di daerah bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah telah kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, percaya itu, Bang. Itu firman Tuhan soalnya. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apakah Anda setuju dengan larangan Yesus ini? Iya. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan? Iya. Meskipun orang itu mengatakan bersabar, bersyukur, jangan berdusta, jangan menipu. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, Anda tetap tidak percaya? Iya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus?
Kan larangannya jangan percaya. Lanjut Bang ya. Jadi penyesat itu Bang, bagaimana dia bisa menyesatkan kalau tidak memperlihatkan sisi kebaikan? Kamu jangan seperti ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain, jangan begini. Harus dia memperlihatkan sisi kebaikan supaya dia bisa menyesatkan. Kalau dia datang seperti babi hutan yang nyeruduk sana sini, mana mau orang percaya. Jadi dia harus nampak baik. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika ada orang mengaku melihat Mesias di sana atau dia berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda justru percaya? Kan larangannya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Jawabannya adalah karena saya cuma mengikuti orang tua saya menjadi Kristen. Baru hari ini saya dikagetkan setelah Bang Suma membahas materi ini. Ternyata ada Kristus palsu selain daripada yang asli, yaitu anak Maria. Itu jawabannya Bang. Hanya karena Anda terlanjur Kristen aja. Karena dari kecil dididik ke gereja, menyembah yang namanya Yesus Kristus, percaya kepada yang namanya Paulus sebagai rasul. Hanya karena itu ajanya. Tapi kalau Anda melakukan pendalaman materi Bible, Anda akan tersadarkan dan Anda akan meninggalkan ajaran itu kalau Anda peduli dengan keselamatan akhirat Anda. Tapi kalau Anda EGP, mau selamat ke, mau tidak ke, yang penting hidup saya sekarang sudah nyaman. Yaitu menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, EGP dengan itu semua. Kalau itu yang Anda lakukan, maka tengok endingnya di Matius 7:22-23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian yang memanggil aku Tuhan, kalian yang bernubuat pakai namaku, kalian yang bermukjizat mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya siap-siapkan diri Anda untuk itu. Siap-siapkan diri Anda untuk itu. Karena Yesus sudah mengatakan, jangan kamu percaya. Tapi ternyata Anda tetap percaya. Sekarang siapa yang salah? Siapa yang salah? Yesus atau Anda? Aku sudah bilang jangan percaya. Kamu percaya. Datang Islam mengingatkan kembali. Bukan pakai Quran, pakai kitabmu sendiri. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kau bantah kemudian dengan pedang. Oh, harus kau percaya, harus kau percaya. Karena Paulus itu mengajarkan kebaikan. Yaitu makan babi, menghalalkan segala binatang, menghalalkan segala minuman. Jadinya aku harus percaya. Karena dengan mulutnya Paulus kami sudah dijanji surga. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kristen mengatakan percaya. Jangan kau percaya. Kristen jawab, aku mau percaya. EGP dengan kamu. Yang penting kau sudah terkutuk, menebus dosaku. Yesus muncul lagi, jangan kau percaya. Kau bantah lagi, aku harus percaya. Jangan percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya. Gitu aja terus sampai kiamat. Maka dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Dalam bahasa Yunani, planos dalam bahasa Yunani artinya pembohong, pendusta, penipu, pembual, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesatnya, dialah antikristusnya. Nah, Yesus sedang mengatakan apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak Bapa? Bukankah dia yang menolak anak? Ketika anak mengatakan jangan kamu percaya, ketika ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tapi kemudian Kristen mengatakan, oh no, kami harus percaya. Dengan demikian, kalian telah menolak anak. Begitu saudara. Coba renungkan. Silakan renungkan, silakan. Oke Bang, ini tentang yang Abang sampaikan di Matius 24. Tetapi Abang jangan lupa juga membaca perikopnya ini yang ditulis oleh Matius Bang ya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Iya.
Tentunya hal ini tidak ada hubungannya dengan Rasul Paulus, Bang. Kok tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya, Bang, karena Mesias palsu itu menunjukkan seperti dia adalah Yesus, dan Rasul Paulus dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai Yesus, sebagai Mesias, tetapi Anda salah memahami dalil ini. nah, pertanyaan tadi Abang pertanyakan, apakah Anda percaya dengan Rasul Paulus? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, percaya dalam bentuk apa nih, Bang? Menuhankankah? Kan harus kita kutip percaya itu apa dulu? Percaya kepada saya, orang. Apa yang saya ucapkan atau ini? Jadi percayanya apa yang dipercayakan itu gitu loh, Bang. Saudara, orangnya Yesus mengatakan kalau ada orang berkata Mesias ada di sana, berarti orang ini tidak mengaku Mesias, Bang. Dia hanya mengatakan Mesias ada di sana. Aku bertemu dengan Mesias di sana. Berarti yang mengaku ini bukan Mesias. Dia hanya mengatakan bertemu dengan Mesias di sana. Nah, kalau dia betul-betul bertemu dengan Mesias di tempat itu, maka yang ditemui itu adalah Mesias palsu. Jangan kau percaya orang ini. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Jangan kau percaya. Bukan Paulus mengaku Kristus, abangku. Ya, konteks yang Abang baca di Matius 24 ini adalah bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias, Bang. Jadi bukan begitu. Anda jangan gitu dong. Tidak ada nabi palsu mengaku Mesias. Yang ada adalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Berarti di situ satu pengajaran. Maksudnya ada seorang utusan yang mana utusan ini dari Kristus palsu. Kristus palsu mengutus nabi palsu. Itu maksudnya. Maka Paulus ini boleh disebut nabi. Kenapa? Kalau Anda tidak mengakui Paulus ini sebagai nabi, pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Kalau dia bukan nabi. Oke. Ya. Kitab daripada Rasul Paulus, Bang, itu adalah pekerjaan yang dilakukannya sendiri seperti di Galatia, Bang, di Efesus, Korintus. Iya, dia dapat dari mana ilmunya itu? Pertanyaan saya. Dia tadi Abang sampaikan bahwa Paulus, namanya pertama Saulus, Bang, sebelum dia ini terhadap Yesus. Dia orang yang hebat, cerdas. Saya kutip dari Abang dan Abang. Pertanyaan saya bukan kecerdasannya, pertanyaan saya ilmunya yang dituangkan di dalam buku 13 kitab ini, itu ilmu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia ketemu dengan Yesus, lalu Roh Kudus bekerja. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dengan cahaya tadi, Bang, ya. Saudara, saya ulang. Dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Berarti Yesus yang berfirman sehingga ada buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, betul? Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Ya. Ada atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada lagi. Pada saat kemudian sudah tak ada lagi, apakah di situ sudah ada kitab Roma? Belum. Berarti yang berfirman di kitab Roma ini siapa? Oke, ini adalah Rasul Paulus, Bang. Rasul Paulus. Yang berfirman kepada Paulus ini siapa? Dia menulis tentang apa yang karena dia ketemu sebelumnya, Bang, ya. Dia ketemu dengan Rasul daripada Yesus, Bang. Loh, sekarang Anda mengatakan Yesus yang berfirman kepada Paulus. Yes. Sekarang sebelum ada kitab Roma, Paulus sudah menamatkan ajarannya. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus kalau ajaran Yesus sudah selesai? Yohanes 17:8, segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata belum ada kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, lalu kalau Yesus tidak mengajarkan kitab-kitab ini,
Dan Anda mengatakan Yesus mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, lalu yang mana yang mengajarkan, yang mana yang tidak mengajarkan? Itulah yang saya katakan, Bang. Jangan percaya, karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Gini Bang Jumat. Bang Jumat sebelum dia menulis surat ini, surat-suratnya nih kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dan ini, Bang. Iya. Itu surat dari mana dia dapat ilmunya? Nah, Dari dia mana? ahli Taurat loh, Bang. Dia Berarti karangan sendiri. Orang Yahudi loh, Bang. Iya, berarti karena dia pintar, dia karang sendiri. Tidak, Bang. Kalau Lalu dia dari ngarang mana? sendiri, dia akan kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas, dan Iya. Yohanes. Lalu dari mana, kawan? Dari mana 13 buku ini? Dari mana? Nah, setelah dikonfrontir dengan dia di kota Damsik, setelah matanya buta itu, Bang, selama 3 hari. Ya. Iya. Pertanyaan saya, dari mana 13 buku ini dia dapatkan? Kecerdasannya sendiri, kelicikannya, atau karena apa? Dari mana ilmunya ini? 12 buku, 13 buku ini dari mana? Kan Tuhan bisa memakai, Bang. Siapa aja bisa Masalah generasi. Bang Zuma sekarang, saya Saudara. tanya sama Bang Zuma, ketika Yesus memakai Bang Zuma sekarang bahwa menceritakan tentang kebenaran Yesus, boleh Jangan nggak? kamu percaya. Jangan kau percaya. Nggak. Jangan kau percaya. Ini Kalau saya sekarang, Pak. mengatakan Yesus datang kepadaku, jangan kamu percaya. Kecuali matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit, kita semua akan melihatnya, baru Anda percaya. Tapi kalau saya cuma mengatakan, semalam saya salat tahajud, saya ketemu dengan cahaya, di mana cahaya itu menggunakan jubah putih, rambutnya panjang, namun wajahnya tak nampak, dan itu adalah Yesus. Jangan kau percaya. Sudah dibilang jangan percaya. Jangan. Inilah akibatnya. Anda belepotan kan? Ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi. Tak ada lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab Roma. Pada saat itu belum ada Galatia. Pada saat itu belum ada cerita, siapakah kau Tuhan? Belum ada cerita itu. Sementara sebelum cerita itu muncul, Yesus sendiri sudah menamatkan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Paulus dari mana firmannya dia? Paulus ini dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang diperintahkan untuk dia katakan yang dia sampaikan. Itu Yesus. Nah, sekarang Paulus dari mana firman ini? Karangannya ini dari mana? Dari Yesus tak mungkin. Tapi kalau dikatakan dari bisikan Kristus yang datang kepadanya, itu betul. Tetapi itu bukan anak Maria, tapi Kristus lain. Oke. Udah, Bang. Silakan. Sudah. Jadi kalau Kristus lain yang akan berbisik dengan Rasul Paulus, tentu semua ajaran di Matius yang tertulis yang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes akan terjadi pertentangan, Bang. Saudara, izinkan saya menjawab ini pernyataan saudara. Oke, silakan, Bang. Kenapa Injil Filipus ditolak? Kenapa Injil Barnabas ditolak? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kenapa Injil Maria ditolak? Kenapa? Ada di dalam satu buku. Ya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ditolak Injil-Injil yang lain? Karena di dalam kitab tentu ini kan perkataan-perkataan yang mendukung apa yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin Saudara, jawabannya kenapa ditolak, disembunyikan Injil-Injil itu? Karena bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kenapa Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak disembunyikan? Karena 4 kitab yang kanon ini, yang lolos di pengkanonan ini, itu rada-rada mirip dan tidak bertentangan dengan surat Paulus. Makanya 4 ini diloloskan, yang lainnya itu tidak diloloskan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa ini lolos, ini yang tidak lolos? Siapa? tentu bukan saya ini yang meloloskan, Pak. Tentu bapak-bapak gereja sebelumnya kita bapak-bapak gereja, tepuk tangan. Jadi bapak-bapak gereja yang terdahulu ini, mana yang cocok dengan ajaran nenek moyang kita nih? Coba melihat, coba periksa Lukas dulu. Coba periksa
Barnabas, oh ini nggak cocok. Masa di situ bilang Yesus kawin, punya anak. Nah, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Simpan itu. Ini Lukas gimana? Wah ini bagus ini. Bisa dipelintir. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oh ini cocok, ini cocok. Maka loloslah otoritas gereja, bapak-bapak gereja utama, poros utama, angkatan pertama yang meloloskan kitab-kitab ini. Makanya disebut kitab kanonik. Kalau saya menyebutnya kanonik, lama-lama aku sebut kitab kalonjing kan gitu. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai keyakinan Kristen, satu hal yang perlu Anda pahami. Kristen ini adalah agama yang offside dari ajaran Yesus. Satu hal yang paling sederhana tadi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, tapi Kristen percaya. Masa ulanglah generasi, hancurlah kalian. Semua ajaran yang kalian pakai, mau dia itu kasihi musuhmu, kasihi tantemu, kasihi ponakanmu, kasihi istri tetangga, kasihi semuanya, percuma karena Anda sudah offside. Nasihatnya jangan percaya. Bahkan Anda sendiri tadi mengatakan, meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, meskipun orang itu mengajarkan kasih, meskipun orang itu mengajarkan kemudian untuk membantu orang, meskipun, jangan percaya. Ya iya betul memang, jangan percaya. Apabila kamu percaya, apa akibatnya? Akalmu rusak, ilmumu tak bermanfaat, kecerdasanmu menjadi semu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23, Paulus mengatakan apa? Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Inilah kalian terjadi. Bodoh enggak itu? Ketika dikatakan, paman, ya apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman, belum 5 menit, ada orang datang kepadanya. Sini lu. Ada apa? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Masa? Di mana? Kamu percaya nggak? Percaya. Oh, sini aku baptis kau dalam 3 nama Tuhan. Iya, percaya. Padahal baru-baru dibilang jangan percaya. Kenapa demikian? Karena otaknya udah hilang akal, kecerdasannya udah dicabut. Inilah yang Al-Quran katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini sederhana, Bung. Ini sederhana, tapi cobalah. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus yang asli, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Sudah bertahun-tahun, dari sejak tahun 2008 saya gaungkan ini. Apa kata saya? Kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus anak Maria, mustahil dia menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran anak Maria. Kristen itu adalah ajaran Kristus yang datang kepada nabinya Paulus. Pauluslah yang mengajarkan agama Kristen itu. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Kristen? Dari makhluk roh yang datang kepadanya. Mengaku-ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Dia tidak mengatakan apa? Waspadalah kepada malaikat, waspadalah kepada Tuhan, enggak, dia mengatakan waspadalah kepada planos, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kapan itu guru? Jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, itulah waktunya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku. Kalau aku yang datang, tanda itu pasti ada. Tapi kalau ada yang mengaku 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 miliar, 1 triliun mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka apa? Jangan kamu percaya. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma ini salah? Apakah saya menyesatkan Anda? Atau saya mencoba untuk mengangkat Anda dari kesesatan? Andalah yang pikirkan. Begitu juga Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang mendengarkan penjelasan saya ini. Itu dalil kawan, itu dalil. Tolong nanti Kristen, ketika hari Minggu, kalian ke gereja, pertanyakan kepada pendeta. Pak pendeta, ini di dalam kitab kita, Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, kata Yesus, jangan percaya Pak pendeta. Terus kenapa kita percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kita ini sebenarnya anti Kristus atau apa sih? Coba tanyakan kepada pendeta. Pasti dia akan mengatakan,
Wah, Roh Kudusmu lagi tidur. Kau lagi tidak ada dalam bimbingan Roh Kudus. Atau kau jangan diam. Jangan kau bertanya, diam saja, imani saja. Bayar perpuluhan, jangan lupa. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin Anda pertanyakan tentang materi ini. Ya, oke. Tentu ini tadi Bang Zuma sudah membahas lebih banyak tentang Bible nih Bang. Dan tentu kalau Bang Zuma ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu saya akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena kenapa? Bang Zuma akan berkompeten di dalam Kristen. Nah, karena Bang Zuma adalah yang bukan percaya kepada Yesus itu sendiri, maka saya juga katakan bahwa apa yang Bang Zuma sampaikan adalah sah-sah saja, karena itu atas dasar pikiran dari Bang Zuma. Dan siapapun yang sudah hadir 5.000 nih loh Bang, dan itu sah-sah saja, karena ini adalah suatu statementnya Bang Zuma yang Abang Zuma percayai dan Abang Zuma pelajari tentunya. Nah, kalau sesungguhnya Bang Zuma tadi sampaikan bahwa apakah Tuhan boleh memakai Rasul Paulus? Paulus itu sah, boleh. Apakah Tuhan Yesus itu bisa memakai Bang Zuma? Jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Sah-sah saja, boleh. Di mana belajar? Ini ada firman, ada Alkitab. Iya Bang. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus kalau begitu. Nasihat Yesus jangan kau percaya, kok boleh pula. Gimana ceritanya? Ini firman ini. Bang, 1 Yohanes 1 Bang. Firman adalah Allah, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang Abang sampaikan itu firman yang sudah ada di dalam kitab ini. Cuman pengertiannya aja yang salah sesungguhnya Bang. Kok jadi salah pengertian? Jadi maksud Anda ketika Yesus mengatakan jangan percaya, maksudnya di situ percaya gitu? Jangan percaya kepada Mesias. Mesias ditunjuk cuma satu loh Bang. Bukan jangan percaya Kalau kepada Mesias, saudara. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias. Alamak. Wah. Gimana ini teman-teman? Ada nggak pasien yang lebih akut dari ini? Abang belum jawab dulu pertanyaan saya Bang. Oh, Abang bertanya. Iya. Inilah kalau akal mati, belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan Abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis. Betul. Oke, pasti Abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis Bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini Bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika bersama-sama mereka makan di Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar Bang, ya saya cari dulu nih Bang. Iya. Thank you, Ketemu dengan Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus Bang. Gak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga gak ada. Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda. Silakan Kak, dilanjut dulu Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu saudara, lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu.
Gurunda, Tabe. Jadi kalau Ini kita keren. lanjut kepada pembuktian ya, coba kita lihat ya ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Iya. Nah ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan, berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Kita membuktikannya. Ya, Jadi silakan. buahnya itu ya dilihat dari apa? Pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata Gak usah terlalu Yesus ribet, aku datang. Bun. Turunkan saja celananya, Bun. Periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh. Ah. Bang Zuma boleh juga. Mungkin lebih ini Bang. Terbuka otaknya, masya Allah, alhamdulillah, bagus Bang. Enggak. Maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka Dia mau cerdik nunjukin komal, Bunda jangan. Rahmat. Maksudnya Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa mak Bun, aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Rabun, kata Bunda. Aku ikhlas Bun, periksa mak. Iya, karena Yesus, Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkulub. Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang Dogma doktrin Bun. Ya. Hah? Suara Bunda kok kecil ya? Iya itu dia. Emang nggak tahu. Mana Belum ada ada kecil? ya headsetnya. Headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup. Juga. Oh, Itu Bun, ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, nah dengan yang tidak Karena dia- tertutup pasti beda. pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron mungkin Pengikut ini. Yesus Itu. kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus tuh smart berarti ya. Cerdas dia nipu milianan orang di dunia. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas, Bun. Oh. Maka disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab, itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Farisi ini orang yang bunai-bunai muridnya Yesus itu Gurunda. Iya, betul. Nah, Iya. itu kan nyandak kan Bun, aku Bun. Biar nggak nyatet nyandak, otak masih bagus. Iya, Mantap. orang Islam itu pinter. Itu di Tapi Kapadokia, masalah kepala- Gurunda, tempatnya itu, tempat murid-murid Yesus kabur itu di Istanbul, di satu kota namanya Kapadokia. Terus saya lihat sendiri loh, Gurunda mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren tempatnya keren banget. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Karena kadang mereka oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Ada apa Bang? Gimana Pak? Gimana Kak? Bunda Rahma sudah tidak bahas kepala kita. Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang? Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu Bun. Adat istiadat, palamu kiper. Ya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel Bang, makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan Ya, surga. itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian Bang. Bukan gitu juga kali Bun, bukan menyesatkan dia sesungguhnya, justru kepada orang-orang yang tidak termasuk dari bangsa Yahudi Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus Bun. Kalau di Israel sendiri hanya 2,3 loh yang ini Kristen loh. Semakin melebar. Kenapa sih? Masuk Bang Hendi. Ya. Bro, pria sejati. Ya.
Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan Paulus sama nggak? Sama dalam kisahnya, Bang. Oke. Sama. Tuhan yang diperkenalkan Yesus siapa? Bang Ya. Andi, tapi Ya. dirubah sedikit pertanyaannya supaya agak ringan. Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa Bang Andi tadi? Oleh Yesus. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang bersunat atau Tuhan yang tidak bersunat? Itu lebih susi, lebih susi itu. Gampang itu malah. Oh iya udah. Coba. Kalau Coba tidak Bang bersunat berarti Bapak, kalau Tuhan bersunat berarti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, kan gitu. Oh iya paham. Kan Bapak nggak mungkin bersunat. Atau dimundurin selangkah, bro. Ya. Tuhan itu bersunat atau tidak? Mati nih. Iya. Bersunat. Di umur 8 tahun Yesus disunat. Oke. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Yahudi itu bersunat nggak? Bersunat, Bang, bersunat. Tuhannya Yahudi bersunat. Bersunat, Bang. Karena itu adalah sebenarnya ajaran orang Yahudi dari Ibrahim itu, dari Abraham, dari Siapa? bangsa-bangsa Yahudi. Ya siapa nama Tuhannya Yahudi? Nah, ini Bang ya, di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya.